Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan bab yang kedua, masih berkaitan tentang dosa besar yang kedua, menumpahkan darah atau membunuh jiwa. Terakhir tadi kita jelaskan bahwasanya hilangnya nyawa seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya dunia ini. Kemudian juga hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala antara manusia dengan manusia yang lain dalam masalah darah. Baik, di sini jelaskan. Kemudian beliau melanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman dalam bab An-Nadhar dari hadis Abdullah bin Amr, dan para ulama hadis lain mengatakan hadis ini jelas sahih. Beliau mengatakan waqala Faris atau Firas an-Sya'bi an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbarul kabair, dosa besar yang paling besar yang pertama isyraku billah, menyekutukan Allah, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa yang diharamkan, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi diulang kembali di sini bahwasanya dosa yang besar itu adalah menyekutukan Allah, syirik, yang kedua membunuh jiwa, dan yang ketiga adalah dosa durhaka kepada orang tua. Ini penting sekali kita ketahui bahwasanya zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang memang dia tidak paham bagaimana dia cara berbakti kepada kedua orang tua, ya. Zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tua, mencaci maki orang tuanya dan seterusnya, bahkan rela membunuhnya. Ketahuilah bahwasanya tidak akan berbahagia hidupnya seorang bila dia telah durhaka kepada orang tua. Ya, tidak mungkin hidupnya bisa bahagia, tidak mungkin hidupnya bisa nyaman, ya, bisa senang kalau dia telantarkan orang tuanya atau dia durhaka kepada orang tuanya. Ya, silakan kalau mau bukti, ya. Jadi kalau antum ingin hidupnya nyaman, senang seperti raja, jadikanlah orang tuamu juga seperti raja. Barulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada antum. Baik. Di sini saya akan jelaskan bagaimana kalau kita membunuh seorang, misalnya begal. Boleh enggak kita membunuh begal? Kita ketika misalnya di perjalanan membawa duit katakanlah, atau membawa motor. Datang orang atau preman ingin mengambil motor kita. Boleh enggak kita kasih motornya? Hah? Suruh milih motor atau nyawa mati. Nah, kalau nggak dikasih motornya dibunuh. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Datang seseorang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila ada seorang yang datang ingin mengambil hartaku? Apa jawab Rasulullah? Fala tu'tihi malaka. Jangan kau beri sama dia, enggak usah dikasih. Enggak boleh dikasihkan. Jadi datang pertama untuk apa? Merampas, enggak boleh, atau merampok, begal. Qala, lalu laki tersebut bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika dia tuh menyerangku? Kata Rasulullah, qatilhu. Lawan juga, lawan balik. Tapi kalau kita takut ya sudahlah, ya. Nah, ini pentingnya kita untuk bela diri, ya, belajar ilmu bela diri biar kita meningkatkan adrenalin, kemampuan atau keberanian kita untuk melawan para begal. Ini kadang kita ahlus sunnah wal jamaah malas bela diri. Ketemu musuh di jalan, udahlah, takut ya bawaannya. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana kalau aku terbunuh? Jadi pertama kalau diambil hartanya gimana? Jangan dikasih. Kalau dia melawan gimana? Kalau melawan, lawan balik.
Bagaimana kalau aku terbunuh? Nabi mengatakan, fa in qataltahu anta syahid. Kalau engkau dibunuh, engkau mati syahid. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya, dia mati dalam keadaan mati syahid, ya. Lalu orang tersebut bertanya, bagaimana seandainya ara'aita in qataltuhu? Bagaimana seandainya kalau aku yang membunuhnya? Ketika melawan bukan saya yang mati, tapi dia yang mati. Fa in qataltahu huwa finnar. Kalau engkau membunuhnya, dia masuk ke dalam neraka. Ini, ya. Jadi antum kalau ketemu begal enggak usah takut. Antum mati insyaallah syahid, atau kalau dia mati, dia masuk neraka. Ini dia, hadisnya jelas, antum jangan takut. Makanya perlu kita untuk mempelajari ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang 33. Allah mengatakan, "Innamal jazaa'ul ladzina yuharibullaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan." Sesungguhnya orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berusaha membuat kerusakan di atas muka bumi ini, yuqattalu aw yusallabu, maka hukumannya, balasannya adalah dia dibunuh atau disalib, atau tuqatta'u aydihim, atau dipotong kedua tangannya, salah satu tangannya, wa arjulahum, dan kakinya, min khilafin, sesalah bersilang, au yanfuna fil ardi, atau diasingkan di atas muka bumi ini, dijauhkan dari tempatnya. Wa dzalika lahum khizyun fid dunya wal akhirah, itu sebagai bentuk penghinaan kepadanya di dunia, dan di akhirat dia lahum adzabun azim, mendapatkan dosa yang sangat, azab yang sangat besar. Para ulama di sini memperinci 4 hal. Yang dimaksud di sini yang disebut wayas'ana fil ardi, membuat kerusakan, artinya dia meneror atau dia merampas harta orang lain. Apa balasannya bagi orang-orang yang merampas tersebut? Yang pertama, kalau dia merampas sekaligus membunuh, kalau dia merampas begal terus korbannya dibunuh, hartanya diambil, maka orang yang seperti ini dibunuh dan disalib. Sebagaimana firman Allah, yuqattalu au yusallabu. Ya, disalib, dibunuh dan disalib. Ini kalau orang yang merampas, merampok, membegal, kemudian juga dia membunuh korban. Ya, dan ini kan banyak terjadi ya, sopir travel dibunuh, orang dalam perjalanan dibunuh, diambil hartanya, motornya diambil, para begal-begal ini, ya, anak-anak yang kurang ajar dia lawan aja, bunuh dia sampai mati. Jangan takut tentu. Yang kedua, kalau dia cuma membunuh saja, hartanya nggak diambil tapi dibunuh, mungkin dia sebelum mengambil hartanya lari dan membunuh, maka dia balasannya dibunuh, sama-sama dibunuh. Yang ketiga, kalau dia hanya merampas saja, diambil hartanya, motornya atau mobilnya, orangnya ditinggal selamat, maka dia dipotong tangannya yang kanan sampai sini dan kaki kiri, ya, pergelangan dari ujung kaki kiri, silang sini ke sini. Kalau ngambil lagi, nyuri lagi ataupun merampas lagi tapi tidak membunuh, potong yang sebelah sini juga sebelah sini, bersilangan. Ini hukumannya mereka yang membegal, merampas, merampok tapi tidak membunuhnya, ya. Yang keempat, kalau dia hanya menteror saja, menakut-nakuti, bawa senjata seterusnya, kalau ketahuan seperti itu dipenjara, diambil dari firman Allah, yunfauna minal ardi, dijauhkan dari bumi, artinya dipenjara dia. Dan yang melakukan ini bukan kita, bukan masyarakat, ya. Kalau masyarakat misalnya ada maling dipukul sampai mati, nggak boleh, ya. Ditangkap aja, kasihkan kepada pihak yang berwajib. Nggak boleh kita mentang-mentang dia maling dibunuh sampai mati. Kan ada seperti itu. Bahkan bukan maling, dia keluar dari masjid gara-gara bawa ampli, kan pernah terjadi. Bawa ampli, keluar dari masjid dikirain nyuri ampli, padahal dia orang yang suka servis ampli. Akhirnya sampai mati dibunuh. Ya, tidak boleh masyarakat kayak gitu, seperti itu. Hati-hati membunuh jiwa seorang muslim haram. Jadi intinya, begal kalau merampok, melawan, kita harus melawan. Kalau kita dimintain duitnya atau harta kita, jangan dikasih. Kalau dia melawan, kita lawan. Kalau dia melawan terus kita terbunuh, kita syahid. Kalau kita melawan, sama-sama lawan, dia yang terbunuh, dia yang masuk neraka. Ya.
Dan orang yang membunuh begal ini kalau dalam hukum syariat dia tidak mendapatkan qisas. Tidak mendapatkan qisas sebagaimana orang yang membunuh orang lain tanpa hak baru dapatkan qisas, ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan wa qala Humaid bin Hilal naba'ana Nasr bin Asim naba'ana Uqbah bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha aba alayya man qatal mu'minan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolak, ya, tidak menyukai orang mukmin yang membunuh mukmin yang lain. Fahada ala syarti Muslim. Ini hadisnya sesuai dengan syarat Sahih Muslim. Lanjutkan bahwasanya Nabi mengatakan ma min nafsin yuqtal zulman illa kana ala ibni adam awal kiflun min damihi li'annahu awal man sananul qatla. Barang siapa yang membina seorang muslim karena kezalimannya, artinya dia membunuh muslim dengan zalim, maka anak Adam yang pertama kali itu ikut mendapatkan dosanya. Siapa pertama yang bunuh? Habil apa Qabil? Ya, Qabil. Itu mudah hafalnya. Itu qatala, itu membunuh. Habil itu saudaranya. Qabil itu yang membunuh. Yang dibunuh adalah Habil. Ya, dia yang pertama kali yang mensunnahkan atau yang mengajari untuk, bukan mengajari ya, pertama kali membunuh manusia. Ya. Jadi kalau ada manusia terbunuh, maka dia ikut mendapatkan dosanya. Hati-hati bunuh. Baik. Selanjutnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Juz'iyah wal Muwada'ah, wa Nasa'i dalam kitab Qusamah, Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan lain-lain sebagainya, ya. Nabi mengatakan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, ala man qatala nafsan ala man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna raihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Sesungguhnya baunya surga itu dapat dicium jaraknya, ya, perjalanan selama 40.000 tahun lamanya. Arba'ina amah, 40.000. Ya. 4.000, arba'in, 40 tahun, 40 tahun namanya. Ya, ini orang yang membunuh kafir mu'ahad. Kalau membunuh kafir saja tidak diperbolehkan, bagaimana kalau membunuh orang muslim? Kafir itu ada 4 perincian, ya. Kafir yang mana yang boleh dibunuh? Satu saja di antara 4. Kafir zimmi, kafir yang tinggal di negara Islam, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dia membayar jizyah, tidak boleh dibunuh. Kafir mu'ahad yang ada perjanjian, datang ke negara Indonesia, katakanlah negara Indonesia itu yang negarakan mendirikan syariat Islam, maka tidak boleh dibunuh. Kemudian kafir musta'man, kafir yang mendapatkan jaminan keamanan seperti para dubes ya. Dubes itu enggak boleh dibunuh, ya. Kemudian yang keempat kafir harbi, kafir yang memerangi itu baru boleh untuk dibunuh. Nah, ini jangankan kafir, ya, jangankan muslim, kafir aja pun dilindungi. Inilah agama Islam. Ya. Tapi sebagian kaum muslimin itu mereka menghalalkan, bahkan membom gereja, membunuh, mengorbankan anaknya dan istrinya, membawa bom masuk dalam gereja atas nama jihad. Ini salah, ya. Ini termasuk teroris, ya. Khawarij. Di dalam peperangan saja kita tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh para wanita, dan tidak boleh membunuh orang yang sudah tua. Makanya dalam sebuah riwayat ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berperang, Nabi mengatakan uzu bismillahi wa fi sabilillahi. Berperanglah kalian dengan nama Allah, di jalan Allah. Wala taqtulu walidan wala mura'atan wala syaikhan. Jangan kau bunuh anak-anak kecil, jangan kau bunuh para wanita, jangan kau bunuh orang-orang yang tua, wala tumatsalu, jangan kau mutilasi. Kan kalau orang-orang ISIS kan enggak, ya, potong lehernya di video disebarkan, potong-potong tangannya, seterusnya mutilasi. Ini bukan ajaran Islam. Pantaslah Nabi mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar. Ya, khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka karena dia ganas, jahat terhadap kaum muslimin.
tapi meninggalkan para penyembah berhala. Orang muslim dibunuhin, orang-orang yang penyembah berhala dibiarkan. Ya, intinya kafir-kafir seperti ini tidak boleh dibunuh. Zimmi, muahad, musta'min tidak boleh dibunuh. Kalau dia membunuh, dia tidak akan mencium baunya surga. Masuk surga. Jangan masuk surga, cium saja pun tidak dapat. Saking harumnya mungkin surga itu, mencium saja pun tidak dapat. Karena saking harumnya itu dapat dicium perjalanan 40 tahun lamanya. Nah, 40 tahun lamanya perjalanan. Perjalanan sejauh seperti apa kira-kira? Dari sini ke dunia itu paling lama berapa tahun sih? Berapa bulan? 40 tahun perjalanan. Antum bisa bayangkan seperti apa perjalanan itu. Ya, sangat panjang sekali. Makanya butuh bekal yang sangat banyak. Baik. Kemudian beliau melanjutkan hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi. Nabi mengatakan, "Ala man qatala nafsan mu'ahadan laha dhimmatullahi wa dhimmatur rasul faqad akhfar dhammatullah wa lam yurah raihatal jannah wa inna raihahu yujadu min masiratin arba'ina kharif." Ini sama dengan hadis tadi. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Sesungguhnya bau surga itu dapat dicium sejauh 40 perjalanan. Ya. Dan seterusnya, intinya di sini adalah banyak tentang hadis-hadis melarang kita untuk membunuh jiwa seorang muslim atau orang yang diharamkan untuk dibunuh. Terakhir, kita bawakan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, "Kullu dzanbin asallahu an yaghfirahu." Semua dosa itu ada harapan untuk diampuni oleh Allah, illa kecuali ar-rajulu yamutu kafiran, orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini enggak diampuni sudah. Ya. Banyak hadis menyebutkan dalam Al-Qur'an menyebutkan orang yang mati kafir, maka dia pasti akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi orang semua dosa itu ada harapan diampuni kecuali yang pertama adalah orang yang mati dalam keadaan kafir, menyekutukan Allah. Aur rajulu yuqtalu mu'minan muta'ammidan, atau dia seorang membunuh orang mukmin yang dengan sengaja. Ini hati-hati. Bisa jadi enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sahih, yang rajih, semua dosa itu diampuni kecuali kesyirikan. Kalau dia bertobat insyaallah akan ampuni, sebagaimana kisah 99 pembunuh nyawa. Ya, dia ingin bertaubat, mau jadi baik, datang kepada ahli ilmu, bukan ahli ibadah, datang kepada ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ya, ahli ibadah datang, tanya, "Ada enggak taubat buat saya? Saya sudah membunuh 99 orang." Kata dia, karena dia ahli ibadah, "Oh, enggak ada." Dia ingin baik, kok enggak boleh ya, mungkin dalam hatinya. Ya udahlah, daripada enggak ada taubat, sekalian aja dibunuh. Jadi 100. Datang lagi kepada ahli ilmu, tanya, boleh bertaubat. Ada taubat insyaallah, maka diampuni dosanya. Kalau dia sungguh-sungguh dosanya, sebagaimana dalam hadis tadi, at-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang taubat dari dosa sama seperti yang orang yang tidak berdosa. Dengan syarat taubatnya dia sungguh-sungguh ya, tidak main-main taubatnya. Kadang orang tuh ucapan astagfirullah itu hanya ucapan untuk ini aja, kaget-kagetan saja, tidak diresapi dalam hatinya. Padahal astagfirullah itu artinya apa ya? Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Tapi ini enggak astagfirullah itu. Lisan-lisannya itu, tapi hatinya enggak ada merenungi. Nah, itu. Jadi bertaubat dengan sesungguhnya, insyaallah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini pertemuan ini. Dosa besar yang kedua yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Poin penting di sini adalah ya, sarana-sarana yang menuju kepada perzinahan juga harus kita tinggalkan. Sebagaimana dalam sebuah kaidah mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Hukum tujuan, hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan. Kalau tujuannya itu kesyirikan, sarananya menjadi haram. Sama lagi tujuannya perzinahan, ya sarana perzinahan pun menjadi haram. Nah, ini harus dihilangkan sarana tersebut, seperti memakai minyak wangi-wangian bagi para wanita juga diharamkan, berduaan, berlawan jenis ya. Kedekatan antara suami istri dengan suami istri orang lain juga ini sarana. Jangan terlalu dekat ya.
kita dengan istri orang lain itu nggak boleh terlalu dekat. Ini berbahaya seperti itu. Ini sarana menuju perzinahan. Baik, mungkin kalau ada ditanyakan silakan ditanyakan bila ada. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Nah. Waalaikumsalam. Tadi di materi dikatakan hukuman bagi seorang pembunuh itu yang memberikan salah satunya untuk di akhirat itu kekal neraka. Jadi apakah di situ dimasukkan kekal untuk selama seperti orang kafir atau kekal bagaimana? Ya, pernah ana tanyakan juga kepada ikhwan-ikhwan yang lain masalah ini. Masalah kekal. Jadi yang kekal ini bukan hanya dosa membunuh saja, seperti pelaku riba itu juga nanti ancamannya kekal di neraka. Maka ketika saya buka tafsirnya bahwasanya kekal di situ artinya apa? Dia tinggal dengan waktu yang sangat lama di dalam neraka. Jadi bukan kekal selama-lamanya. Yang kekal selama-lamanya itu adalah dosa kesyirikan. Tapi yang dikatakan seperti kekal ketika dosa membunuh atau kekal pemakan riba, artinya dia tinggal di neraka dalam waktu yang sangat lama. Kapan waktunya, berapa lamanya, wallahu taala alam. Ada yang 500 tahun, ada yang 400 tahun dan seterusnya. Ya, dalam hadis seperti itu. Ya, wallahu taala bisawab. 500 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. 1 menit di azab aja mungkin tidak tahan kita. 1 menit, antum cobalah masukkan tangan antum ke gorengan sekali-kali. Rasakan gimana panasnya, enggak tahan. Bagaimana kalau sampai 500 tahun? Wala'iyadzubillah. Ya. Ada lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk membunuh diri sendiri? Sama, membunuh diri sendiri haram hukumnya. Ya, dalam sebuah riwayat tentang orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri dengan racun nanti di akhirat juga dia akan minum racun. Orang yang bunuh diri dengan menjatuhkan dari atas nanti di akhirat dia akan menjatuhkan dirinya dari atas berkali-kali. Terus orang yang bunuh dengan dirinya dengan pisau, maka di akhirat juga hukumannya dia akan bunuh dirinya dengan pisau. Seperti itu. Enggak boleh, apalagi bunuh diri gantung, apalagi bunuh diri karena putus cinta ya. Ya, hati-hati nih. Yang muda-muda ini ya. Jangan sampai gitu, pendek akalnya. Jaga betul-betul. Haram bunuh diri. Baik. Sudah ya? Tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan di sini. Semoga apa yang kita bahas bisa kita amalkan, ya kita jadi renungan bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meninggalkan segala bentuk dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di atas jalan yang hak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.